Satu-satunya saja saya yang diam gitu loh. Yang pintar, yang hebat kan banyak, tapi yang viral di medsos mungkin banyak juga, hanya beberapa, tapi yang beberapa itu sudah terlihat di medsos, hanya saya aja yang diam. Mungkin orang-orang DJ mengkep nih dasar nalit gitu mungkin, tapi saya nggak diam aja. Diam dalam artian karena belum saatnya saya diundang. Nah, itu secara skala. Nah, secara skala bisa disembunyikan oleh makhluk yang tidak bisa kita lihat secara normal. Nah, bisa dikatakan makhluk samar, memedi, banas, atau lain sebagainya. Nah, untuk menyembunyikan dan untuk mendapatkan itu tidak menggunakan tantangan. Jangan menantang untuk mendapatkan itu. Caranya adalah dengan halus, dengan mencari tahu apa keinginan dari makhluk itu, dan juga apa kemauannya, dan juga bagaimana prosedur agar bisa mengembalikan. Lebih pintar atau merasa lebih wawasan lebih luas, silahkan hujat. Itu nggak masalah, karena saya masih belajar, karena saya masih jauh perjalanan saya. Tapi di usia saya saat ini masih 19 tahun, saat bapak dan ibu semuanya atau masyarakat di usia saya 19 tahun, apakah sudah nggak bisa seperti saya? Kalau sudah bisa, ya silahkan. Kalau belum bisa, ya yuk kita belajar sama-sama gitu. Belajar sama-sama. Kan bagus kan? Dulu selantura. Niki soalnya banyak juga dari adil masyarakat yang berkomentar, kok dasar nalit dan ikut di sana, kok dasar nalit tidak menunjukkan diri. Nah, karena Titiang pun tidak bisa datang ke sana atas keinginan Tiang sendiri, karena Titiang Om Swastiastu. Salam Rahayu, semoga semuanya hidup berbahagia. Baik, Semeton Jaya Pangus, di kesempatan yang istimewa ini saya, Ayu Restiti, tim Jaya Pangus mengunjungi atas izin beliau Juru Dasaran Alit. Kami datang ke sini. Ada satu tujuan kami yang mulia ke sini, mudah-mudahan nanti jeronya menemukan jalan keluar ya. Astungkara. Di sini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan musibah kecelakaan di Tukar Petanu. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal menurut jero, menurut feeling jero, apakah yang terjadi seperti itu. Karena begini juga pemirsa Jaya Pangus, ada di kolom komen kami juga menanyakan untuk menyampaikan hal ini, coba hubungi tolong Juru Dasaran Alit, mungkin beliau bisa membantu. Dan kami pun melihat, memantau di youtuber-youtuber yang lain, banyak sekali ya komentar tentang kenapa Juru Dasaran Alit tidak mau membantu. Sekarang di sini kami ingin membantu mencarikan jalan keluar dari penasaran para pemirsa. Mudah-mudahan nanti Juru Alit sendiri bisa membantu dan menjelaskan. Om Swastiastu, para penonton dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini bertemu dengan saya Juru Dasaran Alit dengan kerendahan hati dan rasa hormat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para semeton YouTuber dari channel Jaya Pangus. Sudah datang ke kediaman saya, sudah jauh-jauh datang. Tujuannya sangat mulia sekali, yaitu untuk berbuat kebaikan, untuk membantu sesama umat manusia. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para semeton, para pengguna media sosial dimanapun berada, terkait masalah yang terjadi belakangan ini, yang sempat heboh dengan adanya masih heboh saat ini, yaitu adanya orang hanyut di sungai Petanu di Gianyar. Jadi saya juga sempat melihat banyak sekali komentar-komentar yang menanyakan bagaimana kabar saya, apakah tidur saya nyenyak atau tidak. Kenapa tidak ada komentar sedikit pun terkait masalah yang terjadi untuk kasus hanyut atau hilangnya dari semeton Gianyar ini. Nah, saya akan sedikit menyampaikan
kenapa saya tidak memberikan komentar atau apapun lah itu, karena saya berprinsip, saya sebenarnya menunggu saja dari pihak keluarga untuk bisa datang, hadir dan meminta bantuan saya. Tetapi karena tidak adanya permintaan untuk meminta bantuan, jadi saya tidak bisa bertindak sesuai dengan keinginan saya sendiri. Siapa tahu nih, kalau kita logika cara berpikir, mari kita berpikir dengan cara yang memiliki wawasan intelektual. Jangan kita mereka-reka, jangan kita berpikir sempit, jangan kita menyalahkan segala sesuatu yang belum pasti. Jadi kenapa saya tidak mau? Bukan saya tidak mau, tapi belum saya menginjakkan kaki saya di sana karena atas dasar tujuan bahwa saya menunggu dari pihak keluarga untuk berkoordinasi dan meminta bantuan saya agar saya bisa hadir ke sana. Coba kita lihat bersama. Kalau prinsip saya, sekarang kan kita lihat bersama banyak dipergunakan sebagai ajang YouTuber untuk mencari tenar nama. Jadi banyak juga orang-orang hebat yang sangat hebat sekali, dari pengayah-pengayah, jero balian, jero tapakan, jero mangku, sulinggih, apapun lah itu semua, artinya penekun supranatural datang ke sana gitu, paranormal datang ke sana, tapi tidak kunjung ditemukan karena menurut Titiang konsepnya salah. Seperti apa yang tadi saya sampaikan kepada Mbok sendiri, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka carilah Tuhan tersebut. Kalau kita ingin mencari Tuhan, carilah Tuhan itu di tempat beliau, yaitu pura. Kan begitu ya, kalau umat Hindu kan pura, kalau umat Islam ya masjid kan. Jadi, apakah Tuhan yang mencari kita? Tidak. Kita yang mencari Tuhan, lalu Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Sama halnya seperti kita mencari orang tua untuk meminta bantuan. Pak, Bu, saya minta uang saya habis. Kalau kita tidak minta, orang tua pun tidak akan tahu apakah kita masih memiliki uang atau tidak. Tapi kalau kita sudah meminta, maka orang tua pun akan berusaha untuk membantu, dan apa keinginan kita akan bisa dikabulkan oleh orang tua kita. Sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan, menurut saya, tidak tahu menurut orang lain. Kalau menurut saya, kalau ingin ketemu, maka dari pihak keluarga lah yang seharusnya meminta bantuan dari pihak-pihak tertentu. Bukan pihak-pihak tertentu yang datang untuk menawarkan diri. Sama halnya memang kita membantu sesama. Nah, tapi dalam hal ini, dalam hal niskala, alangkah jauh lebih baiknya dari pihak keluarga dulu yang meminta bantuan. Takutnya nanti kalau Titiang datang ke sana tanpa diundang, nah udiang nih dasar nalit teke, tidak diundang seperti jelangkung, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Nah, kalau begitu salah lagi, kan begitu kan, salah lagi. Makanya saya hanya menunggu datang ke sana dengan cara diundang. Nah, begitu sebenarnya. Jadi kita lihat bersama, banyak orang datang ke sana berbondong-bondong, apalagi sampai menantang dan lain sebagainya, menantang makhluk yang ada di sana. Tolong, kalau boleh saya sarankan, makhluk juga punya logika, punya perasaan. Bukan manusia saja punya perasaan, mereka juga punya perasaan. Makanya sama, kita ini harus bisa menghargai. Jadi jangan mengucapkan kata-kata kasar atau lain sebagainya, karena memang semua itu bukan malah membantu, tapi malah memperkeruh suasana, malah membuat, kalau misalnya nih contoh, siapa tahu Tiang tidak pernah, artinya Tiang belum pernah ke sana, belum sempat cek ke sana, siapa tahu nanti itu engkebang samar gitu ya, engkebang samar, engkebang memeding, engkebang banas atau lain sebagainya. Kalau kita kasar dengan roh itu atau makhluk itu, siapa tidak emosi? Contoh, kalau misalnya orang minta bantuan atau minta tolong, dikasarin caranya, bukan mendapatkan pertolongan, menggedi, malah diusir kita. Nah, jadi oleh karena itu logikanya seperti itu. Jadi apa yang saya jawab tadi seperti pertanyaan yang sudah disampaikan, itu alasannya adalah saya menunggu dari pihak keluarga untuk mengundang saya datang ke tempat itu untuk bisa melakukan apa yang sebisa saya lakukan gitu ya. Seandainya bisa diketemukan, Astungkare akan mendapatkan jalan. Seandainya tidak bisa dipertemukan atau tidak bisa diketemukan mayat itu ataukah masih hidup atau tidak, maka itu kembali rahasia Tuhan, kembali ke tangan Tuhan. Kita semua memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan, dan semua itu tergantung dari ketulus ikhlasan kita membantu. Nah, contoh, orang ngiring itu semua ngajak ide bedara. Namanya juga ngiring. Ngiring itu artinya dados panja ide bedara. Dados
apa namanya, ibaratnya kalau pengiring ide betara gitu, pengayah ide betara. Jadi orang-orang yang ngiring itu pasti ngiringan susunan di sini, susunan di sana, di manalah itu gitu ya. Tetapi kalau pengiring atau pengayah ini datang secara tidak langsung datang ke sana, sah-sah saja. Tapi seperti saya juga sebagai seorang pengayah memiliki pakem yang berbeda. Kalau pakem di sana mungkin tanpa minta bantuan datang. Kalau saya, pakem saya, kalau tidak diinginkan maka saya tidak akan ikut-ikutan, ya gitu. Kalau tidak diinginkan, ya. Kalau memang diinginkan, ya saya dengan senang hati, dengan seikhlasnya, sebisa saya akan bantu. Tapi kalau tidak diinginkan, orang itu tidak menginginkan untuk apa? Untuk apa juga kan? Kalau orang itu tidak menginginkan, begitu logikanya, nggih, semeton nggih. Artinya tiang jawab di sini di channel Jayo Pangus ini, gitu. Begini juga Jero, secara yang tiang tahu dari pihak keluarga sudah banyak sekali ritual upekara yang dilakukan oleh keluarga, mulai dari trikayangan dari yang guru, trikayangan di Banjar korban sendiri sampai kan beda-beda desa niki Jero sang korban sama yang di kita tempat kecelakaan, tempat korban kecelakaan. Sudah begitu banyak ritual yang dilakukan, belum juga menemui jalan keluar. Dan menurut Jero sendiri mungkin ada ritual-ritual khusus yang dilakukan. Sebenarnya ritual itu kan memang identik dengan agama kita Hindu di Bali. Ya, memang identik sekali, tidak pernah bisa terlepaskan. Namun hanya saja apakah itu manut atau tidak, kan begitu. Makanya ibaratnya satu tambah satu pasti dua. Kalau sudah dua pas ya benar. Tapi kalau jawabannya masih 3, 4, 5, 6, nah bagaimana caranya nyari benar? Pasti akan keliru saja. Nah, untuk bisa mendapatkan jawaban yang pas, diperlukan orang yang tepat. Orang yang tepat ini harus didasari dengan karma korban atau karma keluarga korban. Seandainya kalau misalnya kita berbicara masalah karma, kalau seandainya karmanya berjodoh dengan si A, walaupun si A, contoh nih, saya korbannya, atau saya keluarga korban, saya berjodoh dengan Mbok sendiri, saya minta bantuan sama Mbok, walaupun Mbok tidak tahu apa-apa, tidak tahu apapun masalah niskala, tapi kalau sudah jodoh, apapun yang Mbok ucapkan bisa menjadi kenyataan. Saya percaya itu. Itu namanya jodoh. Makanya kalau untuk mendapatkan jodoh, carilah jodoh itu. Sama seperti kita mencari cinta, kalau tidak dicari, masa cinta itu bisa datang sendiri, kan tidak kan? Sama, jodoh itu seperti itu. Makanya untuk mendapatkan jodoh, maka dari pihak keluarga harus mempersetujui atau harus berusaha juga untuk mencari siapa yang tepat. Bukan malah Tuhan yang mencari dia, tapi dialah sebenarnya mencari Tuhan itu sendiri. Walaupun saya tahu pasti dari pihak keluarga sudah kesana kemari kan minta bantuan, hanya saja mungkin kan belum jodoh. Maka carilah yang jodoh gitu. Yang mana yang pas, yang mana yang jodoh. Orang ngiring, kalau kita minta bantuan sama orang ngiring, itu ibaratnya kita mencari keberuntungan, ibarat iraga manudo buah tep. Buah tep. Buah tep itu kalau berisi berarti kan bisa dimakan. Nggak bisa puyung ya kan? Yang berpuyung kan sengaja diajeng. Nah, begitu. Makanya ibaratnya juga kalau kita berbicara masalah niskala, sing cara lalah tabia perjani, lalah gitu. Ngajeng tabia jani plus lalah, gitu model kan? Sing kede gitu. Tapi ibarat iraga atau kita meminta bantuan dengan orang ngiring atau orang yang pintar dalam dunia mistis, itu ibaratnya itu kita mendaki ke puncak gunung yang tinggi. Banyak rintangan, susah sekali. Ketika sudah sampai, indahlah yang kita lihat. Contoh seperti Mbok sendiri. Datang ke sini, sebelum datang minta nomor WA dari siapa, terus itu udah berusaha minta tahu nomor WA tiang, terus DM tiang minta WA, terus lanjut lagi minta kapan nih Jero bisa bertemu sama tiang-tiang datang ke rumah. Nah, itu kan ada sistem negosiasi masalah waktu. Masalah waktu. Kapan kesempatan ya. Kesepakatan Jero. Iya, kalau misalnya sudah pas, oh berarti jodohnya waktunya itu. Masalah upekara mungkin belum pas ya, upekaranya belum pas. Itu penyebabnya. Dan juga saya garis bawahi, tidak semua
yang bersifat upekara itu bisa membantu. Iya, Tapi benar. setidaknya kita memohon kepada Tuhan agar bisa dipermudah. Tetapi ibaratnya tidak ada salahnya untuk berusaha gitu ya, untuk mencoba. Nah, hanya saja sebenarnya kalau sudah jodoh jangan pun menggunakan upekara. Kalau sudah jodoh pasti akan ketemu kan begitu ya. Artinya ya logikanya seperti itulah kalau misal jawaban saya gitu. Karena saya juga belum sempat ke sana gitu. Terus kalau secara menurut penerawangan diri sendiri, apakah yang terjadi? Ini murni skala atau ada campurannya skala? Kak? Pasti campuran skala, pasti itu. Kenapa saya berani mengatakan pasti? Karena kalau skala pasti sudah dipertemukan, pasti sudah ketemu. Kalau kita berbicara masalah skala, itu 2 hari, 3 hari, 5 hari pasti udah ketemu oleh tim SAR. Nah, tim SAR dengan Polda juga, dengan pihak kepolisian juga sudah mulai memberhentikan pencarian untuk sementara waktu gitu. Kenapa demikian? Berarti skalanya sudah tidak bisa dipertemukan, kan begitu? Inilah jalan skalanya. Nah, hanya saja untuk mencari jalan skala ini perlu keberuntungan. Nah, perlu keberuntungan. Kalau menurut bukan penerawangan saya nak belok soalnya. Yang belok hanya saja menurut pendapat saya, menurut pendapat yang si ibu niki selaku korban pasti ada campur tangan makhluk gaib yang menyembunyikan beliau. Kalau tidak disembunyikan, tidak akan mungkin sampai selama ini. Logikanya, kalau seandainya secara skala, logikanya ya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, kalau orang yang hanyut atau tenggelam, paling 1 hari berapa jam, sekian jam, kalau sudah full berisi air perutnya dan badannya pasti akan mengapung, pasti akan mengapung dan mengambang. Itu ya cara logika. Nah, tapi kalau cara logikanya yang kedua juga, seandainya lama tidak ketemu, itu bisa jadi dimakan ikan, Ya, kan begitu ya, makan kalau sampai ke laut gitu. Karena begini juga ya, kalau sudah lama pokoknya di bawah batu itu kan pasti sudah dagingnya udah Iya, terkikis. pasti daging sudah Apalagi sekarang terkikis. sudah mungkin 14 harian gitu. Kalau sudah 14 hari seperti saat ini, kalau ketemu pun tidak akan utuh, Iya, benar. tidak akan utuh. Pasti ada yang putus atau ada yang hilang itu organ tubuhnya. Nah, itu bisa dimakan oleh makhluk air atau lain sebagainya. Itu cara logika, apalagi arusnya itu, tiang lihat arusnya sangat luar biasa sekali. Itu arus terjal sekali arus sungai itu gitu. Jadi bisa saja kesangkut di mana kayak gitu ya. Nah, itu secara skala. Nah, secara niskala bisa disembunyikan oleh makhluk yang tidak bisa kita lihat secara normal. Nah, bisa dikatakan makhluk samar, memedi, banas atau lain sebagainya. Nah, untuk menyembunyikan dan untuk mendapatkan itu tidak menggunakan tantangan. Iya. Jangan menantang untuk mendapatkan itu. Caranya adalah dengan halus, dengan mencari tahu apa keinginan dari makhluk itu dan juga apa kemauannya dan juga bagaimana prosedur agar bisa mengembalikan. Kan begitu. Nah, sebenarnya itu dah kadangkala ketika tiang lihat ada yang sampai menantang dan lain sebagainya, bukan malah untuk membuat itu ketemu, tapi malah memperumit dan juga malah memperberat daripada si korban ini. 2 hari, 5 malah hari 5 hari jadinya gitu. Iya, terus begini banyak sekali para netizen sekarang ini yang mempertanyakan di mana jero alit dasaran. Saya masih di rumah. Ini. Saya masih di Di rumah. saat seperti ini kok nggak ada ini membantu seperti ini kan seperti itu. Gimana menurut Jero? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Kalau misalnya di mana dasaran alit, saya tetap di rumah saya. Di Jalan Raya Tanah Lot, Desa Pandak Gede ya. Cari aja rumah saya. Kalau udah masuk kantor desa, cari nama dasaran alit, semua tahu. Jadi gampang sekali untuk mencari rumah saya. Nah, jadi saya tetap di rumah, santai di rumah ya, membantu juga semeton-semeton yang datang. Banyak juga yang media-media yang minta broadcast dan lain sebagainya. Dan juga ada penangkilan, Unas Tambun, Unas Baos dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kenapa saya tidak memperlihatkan diri? Kalau saya memperlihatkan diri juga pocol. Kenapa demikian? Jadilah seperti tuyul. Bekerja tidak terlihat tapi hasilnya memang Nyata. pasti. Iya. Tapi jangan jadi tuyul ya. Jangan jadi tuyul. Dari dasaran alit Gitu aja, menurut saya gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Nah, contoh saya aja muncul di sosial media banyak pro dan kontra. Muncul saja banyak pro dan kontra. Apalagi tidak juga salah. Muncul juga salah. Coba deh, saya ya sering muncul di
channel YouTube, di media sosial, wah dasar Nalit masih tergelut dengan duniawi. Iya, jelas. Iya. Saya masih duniawi. Iya, benar. Karena saya belum jadi sulinggih. Bener. Masih walake, masih belum bersuami istri, masih masih dalam proses kalau dari catur asrama itu saya masih nyukle brahmacari, masih Grihastha asrama, belum ke Wanaprastha, masih sistem mencari dan masih mengisi diri Masih gitu. menjati diri ya, Ya, mencari jati diri. Makanya saya bukan orang yang terlepas dari duniawi. Nabi Malis dia masih sekolah, ya gimana cara terlepas duniawi, dia masih belajar online dan lain sebagainya, ya masih juga cari jawaban di Google juga kan begitu. Artinya gimana caranya kita janganlah munafik lah gitu. Ada juga sulingge kalau orang suci pakai media sosial, dikatakan masih terbelenggu, salah. Tergantung bagaimana cara pemakaian kita. Kalau ke hal yang positif terserah saja. Kenapa peraturan sulinggi pun tidak melarang orang untuk menggunakan telepon, dan pelutuk sastra atau lontar dan lain sebagainya tidak ada melarang orang untuk menggunakan telepon, karena zaman dulu tidak ada telepon. Gitu. Zaman dulu tidak ada telepon, makanya tidak dibuat seperti itu oleh pengelingsir kita gitu. Zaman dulu pakai telepati. Ya, makanya zaman dulu tidak ada sepeda motor, seorang sulinggi dilarang pakai sepeda motor, pakai mobil. Itu salah, nggak ada yang melarang, karena zaman dulu nggak ada sepeda motor. Karena zaman sekarang ada sepeda motor dan mobil, pergunakanlah dengan baik, gitu loh, pergunakan dengan baik. Nah, jadi terkait masalah tadi, kembali dengan pertanyaan tadi, kemana saya tetap di sini. Kenapa saya tidak menunjukkan diri? Karena belum diperintah untuk menunjukkan diri. Siapa yang belum memerintahkan? Pihak keluarga korban. Kalau sudah ada pihak keluarga korban memerintahkan saya, 24 jam, kapanpun itu, saya akan berjalan dan saya akan membantu dengan penuh ikhlas. Ada yang pagi, ada yang siang, saya pun siap jam 12 malam saya kesana, siap saya. Artinya saya tidak memikirkan malam, pagi, siang, sore. Kalau sudah disuruh ya saya jalan. Karena hidup mati itu urusan belakang menurut saya ya. Urusan belakang, yang penting saya bisa membantu. Nah, tetapi dengan garis bawah, dengan tanda kutip, saya akan datang ketika saya diperintah. Kalau tidak diperintah, saya tidak bisa untuk datang karena keterbatasan saya. Kalau saya ke sana tanpa diundang, nanti ada timbul komen netizen lagi, wah dasar Nalit ingin cari muka, sing undang teke gitu. Serba pelih dan kan. Nah, makanya harus dengan jenana yang memang betul-betul kita harus menyikapi. Nah, begitu. Kalau misalnya dari netizen mau datang ke sini datang ke rumah saya siapkan kopi apalah, artinya saya akan suguhkan, kita ngobrol bareng di sini, jangan hanya sekedar komentar ya di publik, jangan hanya sekedar komentar. Anda yang sudah berkomentar, apakah Anda sudah berkontribusi? Apa Anda hanya sekedar bisa berkomentar semata, menjelekkan antar sesama, tapi Anda pun duduk santai, dia menonton televisi, makan enak, tapi tidak ada memberikan kontribusi apa. Karena di zaman sekarang ini kita berbuat baik itu susah. Susah, buat baik juga salah. Apalagi enggak. Ya. Makanya sama kalau saya, prinsip saya, sugih boyo lacur tidong. Iya, benar. Sugih iriang pisage, lacur kedein pisage. Iya, benar. Bos sugih be ngubo blerong nih. Be ngubo kene nih, pasti udah korupsi. Bos sugih nih kan. En bolacur kedein mana yo kene tuh pidan sing hormat jo orang tuane jani buman karma ieu lacur kene bolacur gitu. Nah, kejang kewah, kejang kewah. Dan pemirsa di rumah, pemirsa Jepang Channel, inilah bentuk kami tim Kamus ingin membantu, mungkin dengan cara kita sebagai pengayah ya. Sebenarnya kita sebagai seorang pengayah ini di sini sekarang ada musibah seperti ini, kita bersatu, berkumpul, membantu, mendoakan juga mendoakan, bukan dengan saling menghujat, saling moyanin. Itu sebenarnya tidak bagus sekali di saat kita punya musibah seperti ini. Sebenarnya saya miris sekali gitu. Sebenarnya siapapun kalian, paranormal atau mungkin indigo atau pengayah dimanapun, kita dalam hal ini bersama, bersatu. Seperti saya sekarang, atas dasar niat saya bukan ingin menunjukkan diri, tidak sebenarnya tidak.
tapi atas ingin memohon bantuan kepada jerunya juga ingin tahu jalan keluarnya, mudah-mudahan ya kita tidak lepas dari berusaha ya Jero ya. Yakti. Apapun nanti itulah kuasa Tuhan, rahasia Tuhan kan begitu Jero ya. Kita ini kan hanya manusia kan seperti itu Jero ya. Makanya saya pun heran ya, kenapa kita sekarang sudah mulai berubah. Dulu kita Bali dikenal dengan gotong royong, saling membantu antar sesama. Tapi kenapa sekarang sudah mulai berubah, saling menghujat, mencaci. Pokoknya menghujatnya bukan menghujat hal positif, tapi malah membunuh karakter orang. Kalau kita ingin mengkritik, siapapun bebas mengkritik. Kritik itu bagus, tapi kritik yang bagaimana kan begitu. Kalau mengkritik, caranya yang pas, yang bagus, yang profesional, yang elegan. Jangan mengkritik malah membunuh karakter orang tersebut. Nah, jangan seperti itu. Ingat dosa, ingat karma. Karena apa yang kita ucapkan kalau menyakiti antar sesama, maka akan menimbulkan karma yang nanti di kemudian hari akan kita dapatkan. 1000 kali lipat ya. Benar sekali. Tapi kalau orang yang kita hina itu malah enak dia. Kenapa enak menurut saya? Karena dosa yang dilakukan oleh orang itu dihapuskan secara tidak langsung oleh orang yang menghina itu. Itu Makanya dalam kitab sastra. Pendapat saya sama sekali dengan Jero ketika saya ada yang menghujat di kolom komentar matur suk semua cuman belum isi lanturan. Kalau saya beda. Kalau saya seperti tadi saya sampaikan, kalau ada yang menghujat atau bagaimana, kalau sama saya pasti saya katakan suk semeng lanturan, lanjutkan. Pasti saya berkata hebat nih, bisa berkumpul anak muda karena tiang, lanjutkan saya dukung. Pasti begitu. Saya nggak pernah melarang orang untuk menghujat saya. Silahkan saja, silahkan saja karena itu hak mereka. Silahkan sepuas-puasnya lah, sepuas-puasnya. Kembali nanti ke karma wasana masing-masing. Benar sekali. Makanya contoh seperti Mbok sendiri kan sudah pernah ke sana kan, ke Tukar Petanu dengan mengajak orang yang bisa, itu pun dihujat. Itu sudah ada kontribusi loh. Tidak, bukan saya mengajak Jero. Saya ke sana memang saya klarifikasi ya nanti tidak salah kan saya ngajak gini ya. Saya memang ke rumah duka dulu minta izin kepada pihak keluarga, lalu saya bersama suami korban sendiri Bapak Kadek, dan kebetulan di sana pas malam Kajang Klion Nike ketemu Mas Malik Nike di sana, dan dia itu dengan sukarela membantu dari Jawa dengan naik truk loh atas niat baiknya beliau. Dan saya kebetulan ketemu di sana, langsung saya ikut juga karena saya di sana kan begini juga pendapat saya sama kayak Jero. Seberapapun besar upakaranya belum tentu menemukan. Saya ke sana hanya membawa canang dan saya bermeditasi sekitar 30 menit di sana, jadi saya tidak membawa upakara apa-apa. Saya kebetulan ketemu sama Mas Malik ini, dan jadilah saya ikut. Kami mendoakan secara keyakinan kami, beliau dengan keyakinannya, saya dengan keyakinan saya, dan saya pun ikut meliput ke secara ritualnya dia, seperti itu membantu juga yang diperkirakan ada di bawah. Nah, itu padahal sudah ada kontribusi kan, sudah ada kontribusi malah dihujat, apalagi Jero yang datang tidak diundang, malah dihujat habis-habisan lagi. Saya kesana dengan pihak keluarga loh, mohon itu restu dulu sama pihak serba keluarga. Salah, kasihan orang yang sudah membantu, kasihan. Makanya sebelum kita berkomentar, bijak-bijaklah menggunakan jari kalian, karena zaman sekarang jari ini bisa membunuh orang, jari ini bisa menghina orang dan membuat orang itu sakit dan lama-lama terbunuh. Bukan hanya pisau, bukan hanya senjata tajam saja yang bisa membunuh orang, tapi jari kita ini. Jangan menggunakan pisau, hanya jari, ketikan jari ini bisa membunuh orang loh. Hati-hati. Dan lidah kita ini lebih tajam dari senjata apapun, bisa membunuh karakter orang. Dan begini juga Jero, sebenarnya saya juga nggak mau ya sebenarnya Jero sampaikan kita berberiannya tanpa diketahui orang, tapi karena netizen yang begitu inginlah saya mengungkapkan. Sehari sebelum saya datang ke sana itu saya juga ada di bawah naungan yayasan FHB ya, kami menelpon ketua yayasan kami, dan siang itu pun yayasan kami meluncur ke sana, walaupun itu mungkin diberikan sumbangan sukarela ya, yayasan kami ke sana. Itu bukan berarti kami mencari keuntungan, tidak, tapi walaupun nanti di sini hasilnya seperti apa, kami pun juga sumbangkan nanti kepada pihak keluarga. Seperti itu niat kami Jero sebenarnya. Selain membantu sekali, kami juga ingin membantu secara sekali. Makanya itu orang itu kan tidak tahu gitu, taunya dari media sosial gitu. Coba kita lihat bagaimana kontribusi yang sudah kita berikan, barulah kita berkomentar. Kadangkala seperti pepatah bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang tidak berisi malah nyaring bunyinya gitu. Benar. Makanya ibaratnya kita sekarang, makanya saya sekarang mulai sedikit
menjaga jarak dengan media sosial sekarang. Karena apa? Karena sekarang saya sudah tahu bagaimana orang bermedsos, bukan lagi bijaksana menggunakan medsos, tapi malah saling digunakan sebagai ajang saling menghujat. Iya, benar. Makanya saya lebih baik diam saja kalau begitu gitu. Ngomong aja salah, apalagi saya bertindak, kan begitu ya. Makanya intinya saya tetap menerima siapapun datang ke sini untuk bertemu saya tidak pernah menolak siapapun itu, dari golongan apapun, dari bagaimanapun latar belakang mereka, saya tetap menerima dengan senang hati, saya jamu sesuai dengan kemampuan saya, tetapi pada dasarnya dengan keterbatasan yang saya miliki mohon juga dimaklumi begitu. Makanya saya hanya menunggu seandainya saya diundang oleh pihak keluarga, saya akan siap datang untuk memberikan sedikit bantuan dan mencari tahu di mana korban sebenarnya begitu nggih. Soalnya semua orang-orang yang hebat-hebat yang viral di media sosial semua udah terlihat di medsos. Hanya saya saja belum. Yang saya aja belum. Dan itu Saya menjadi penasaran mungkin para fans ya, mungkin para satu-satunya, netizen mungkin juga ya. satu-satunya saja saya yang diam gitu loh. Yang pintar, yang hebat kan banyak, tapi yang viral di medsos mungkin banyak juga, hanya beberapa, tapi yang beberapa itu sudah terlihat di medsos, hanya saya aja yang diam. Mungkin orang-orang DJ mengkep nih dasar nalit gitu mungkin, tapi saya nggak diam aja. Diam dalam artian karena belum saatnya saya diundang gitu. Kapan saya diundang, berarti itulah saatnya saya datang. Gitu aja prinsip saya. Ibaratnya begini, kalau kita ibaratnya seperti gunung berapi gitu, seperti gunung berapi, kalau sudah saatnya meletus, tanpa disuruh pun dia akan meletus. Tapi kalau tidak, cekeng-kenang kesinjak kenyak meletus gitu. Iya, benar. Makanya sama seperti saya, kalau saya tidak diundang, saya pun akan diam dan menunggu. Ya, tapi kalau saya diundang, walaupun tidak diundang datang ke sini hanya sebatas lewat telepon saja, Jero saya mohon bantuannya, tolong Jero hadir. Pasti saya akan datang dengan keikhlasan saya. Kita sudah dapat izin ya. Izin, Ya, bukan hanya bukan ya, kesombongan, bukan kita menantang, tapi dapat izin dari keluarga, dapat izin dari penghuni di sana, secara tidak langsung kan seperti Ya, itu. Cuma Jero, ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaannya lain nih Jero. Kalau menurut Jero, siapa sosok pahlawan atau panutan dalam diri Jero? Panutan dalam diri saya. Maksudnya panutan ini bebas sebagai gitu. contoh bebas, sebagai pokoknya panutan lah, contoh dalam kehidupan Jero yang sangat Jero kagumi atau membuat Jero terinspirasi seperti itu. Tidak jauh-jauh, itu adalah dewa sekali tiang, yaitu orang tua saya sendiri. Saya tidak percaya dengan orang lain, karena orang lain itu terkadang memberikan segala sesuatu, tapi ada tujuan tersendiri. Yang ikhlas di dunia ini, yang tanpa sedikit pun, setetes pun pamrih, yaitu orang tua kita sendiri. Makanya orang tua saya adalah panutan saya, pahlawanku. Orang tua itu pahlawanku, pahlawan saya. Seorang guru juga pahlawan, tapi guru mendidik anaknya ada tujuannya. Tujuannya ada gitu. Dan mereka dapat gaji kan gitu. Tapi orang tua siapa yang menggaji? Tapi dia ikhlas mendidik kita. Makanya kesuksesan, keberhasilan seorang anak tergantung bagaimana cara orang tuanya mendidik anaknya untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang ia miliki saat ini. Orang tua saya itu sangat baik sekali. Dan cara mendidiknya itu sangat luar biasa. Tidak dibelikan handphone, tidak pernah dibelikan baju atau celana, tidak pernah dibelikan apapun. Itu cara mendidik. Cara mendidik. Tapi kalau orang yang tidak paham, pasti dah itu orang tua begini, orang tua begitu. Pasti diucapkan begitu ya. Saya beli begini, benerin rumah, beli apa, kayak gitu. Tidak diberikan uang kayak mereka-mereka itu kalau misalnya minta telepon, minta HP, dibeliin. Kita berusaha sendiri dibeliin HP gitu, dengan cara mudah gitu. Mau baju bagus dibeliin, minta uang beli paket. Saya tidak. Saya dari SD yang namanya sampai sekarang itu tidak pernah. Makanya kenapa saya gunakan itu sebagai motivasi? Saya ke hal positif, tidak ke hal negatif. Positifnya bagaimana? Orang tua saya itu baik mendidik anaknya dengan cara begitu agar bisa melihat anaknya sukses dengan caranya sendiri, dengan kebisaannya, dengan usaha yang ia miliki, agar tidak menjadi anak yang manja.
banyak anak-anak diberikan begini, diberikan begitu, semuanya kebutuhannya sudah dipenuhi oleh orang tuanya, maka akan ada timbul rasa manja, dan ketika dia sudah masuk ke dunia kerja, dia tidak terbiasa untuk melakukan usaha dengan tekad yang ia miliki. Iya, benar-benar. Tapi kalau saya semua serba sendiri, itu ibaratnya, makanya saya mengatakan pahlawan saya itu adalah orang tua, inspirasi saya itu orang tua. Makanya dimotivasi saya itu semua itu adalah terinspirasi dari orang tua dan lingkungan yang ada di sekeliling saya. Gitu. Makanya yang paling hebat itu adalah orang tua saya. Yang paling saya percayai juga orang tua saya. Yang tidak pernah pamrih juga orang tua saya. Kalau saya sakit, bagaimana, pasti orang tua saya selalu ada. Orang tua itu mengorbankan waktu, tidak mesti mengorbankan materi uang. Nah, mungkin waktu, mungkin orang tua diberikan dengan anaknya, bukan hanya uang saja gitu. Makanya saya berusaha untuk mencari sendiri, bukan untuk sombong, tapi untuk bisa membuktikan bahwa saya bisa tanpa bantuan siapapun. Gitu. Ibaratnya sama seperti tadi. Seperti ada yang menghina, mencaci maki, harus bangga. Bangga, sebanyak-banyaknya orang mencaci maki, menghina, kita harus bangga. Kenapa demikian? Itu tandanya Mo sudah berada di puncak gunung yang tinggi. Kalau sudah berada di puncak gunung yang tinggi, maka Mo akan dihina atau direndahkan. Yang merendahkan itu secara tidak langsung adalah orang yang masih jauh di bawah. Makanya Mo direndahkan agar Mo bisa sesama rendah dengan orang itu. Makanya prinsip saya begitu. Saya tidak peduli apa kata orang lain, karena saya tahu saya mungkin saja kalau ada yang menghina atau merendahkan, oh berarti saya sudah ada di puncak gunung yang tinggi. Ke hal yang positif, jangan malah down, malah jangan kita waduh lemes gitu, nggak kepengen makan nggak gitu, jangan. Sih, karena kalau itu sih enggak berusaha enggak ya Juru ya, karena berusaha tegar lah. Tegar karena kembali lagi ke niat baik saya, niat saya dan Tuhan yang tahu itu. Anggap saja seperti iblis yang sedang menggoda orang baik. Mungkin ada kesan dan pesan untuk para netizen, Juru? Kesannya sedikit, sedikit, pesannya banyak. Kesan saya itu hanya bagusnya itu kita bersatu. Bersatu, tapi bersatu menghujat orang. Itu kesannya. Pesannya, mulai sekarang bijaklah menggunakan media sosial. Dan cermatilah hal tersebut. Kalau ada orang yang berniat baik, kita dukung. Apalagi anak muda. Apalagi sesama kita sebagai seorang pengayah. Pengayah itu ibaratnya dengan ikhlas. Kalau saya bisa mengatakan, banyak orang yang pintar mengatakan ngayah, tapi tidak tahu bagaimana yang ngayah itu maksudnya. Prinsip ngayah saya itu ada 3. Prinsip ngayah saya. Ngayah bani layah. Bani layah nih, bani basang seduk. Ngayah bani mayah, berani mengeluarkan uang, sing membayar. Ngayah bani payah, berani mengeluarkan tenaga. Domar ngayah dan. Tapi banyak orang ngayah, uang, gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, mari kita dukung. Apalagi ada yang membuat konten positif. Konten misalnya penelusuran alam gaib, itu positif. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan memberikan wawasan terbaru bagaimana sih dunia lain. Kita semua mereka dunia lain itu begini, takut. Secara yang suka penelusuran itu mengungkap bahwa dunia malam itu tidak semuanya tidak baik, tidak semuanya negatif. Benar. Malah mengedukasi ke hal yang positif. Contoh kalau misalnya ada tempat angker, sampah berserakan, kita mengedukasi jangan buang sampah sembarangan. Ada tempat angker, jangan kita cah-cauh ngomong, jangan kita artinya menantang, kita hargai, rajin membantan di sini, bantan di situ. Itu mengedukasi. Membuat masyarakat agar bisa taat dan tahu sembahyang, kan? Dengan cara langsung harus membantan di sini, tidak boleh tidak membantan. Tujuannya adalah
Oh, berarti kan menggiring umat untuk bisa rajin membanten secara tidak langsung, kan begitu. Itu hal positifnya, jangan negatifnya. Jangan hanya, wih, tujuannya biar dapat uang. Uang itu nomor sekian bagi kami ya. Kami tuh uangnya tuh sekian. Yang paling utama tuh bisa mengedukasi banyak orang. Itu sebenarnya. Makanya inilah tujuannya. Mau datang dari tim Jaya Pangus datang ke sini bukan untuk bagaimana, tapi untuk menambah wawasan dan edukasi masyarakat gitu. Jadi pesannya adalah marilah kita berusaha, karena ibaratnya kita bercermin di dalam cermin, kadangkala kita pintar menilai orang lain tetapi buruk dalam menilai diri sendiri. Mulailah kita pergunakan cermin itu sebagai sarana untuk memperlihatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita, sudah sempurna nggak kita nih? Sudah sempurna, sudah baik, sudah mapan, atau sudah lebih baikkah diri kita dari orang yang kita ujat gitu loh. Kalau merasa belum, ya jangan mengujat orang lain. Kalau kita sudah melebihi dari orang tersebut, silahkanlah, nggak apa-apa, hujatlah. Soalnya saya ya, contoh, hujatlah saya. Kalau bapak, ibu, saudara, semeton merasa lebih pintar atau merasa lebih wawasan lebih luas, silahkan hujat. Itu nggak masalah, karena saya masih belajar. Karena saya masih jauh perjalanan saya. Tapi di usia saya saat ini masih 19 tahun, saat bapak dan ibu semuanya atau masyarakat di usia saya 19 tahun, apakah sudah nggak bisa seperti saya? Kalau sudah bisa, ya silahkan. Kalau belum bisa, ya yuk kita belajar sama-sama gitu. Belajar sama-sama. Kan bagus kan? Dulu selantura gitu loh. Inggih hatur suksema. Inggih sarang-sarang. Inggih apa namanya kejadian di Kipat Petani di Saran. Terima kasih sekali untuk waktunya. Sarang-sarang. Tiang juga merasa terhormat nih dari jauh datang ke sini. Terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan sarang-sarang. Mudah-mudahan nanti kita collab ya. Waduh, saya tunggu itu. Saya tunggu. Suksema. Inggih sarang-sarang. Baik pemirsa Jaya Pangus, tadi perbincangan kita berkait dengan kecelakaan yang terjadi di Tukat Petani. Mudah-mudahan menginspirasi kalian dimanapun kalian berada, dan itulah tadi pesan-pesan dari Jero Dasaran Alit dan yang membuat penasaran kalian di rumah, para netizen, para fans Jero Dasaran terobati. Mudah-mudahan next kita ya jangan menunggu lagi hari berapa lama kita bisa membantu ya Jero. Iya, setungkar. Baik pemirsa Jaya Pangus, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Jero Dasaran Alit. Om Santi 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 Om. Kasihan kali Pak adiknya udah letih dia, sebelumnya udah jaro bangke hidup. Kasihan dia. Kasihan itu Pak Kadek. Inggih tan kenapi niki yang mau sampaikan, tiang kan niki di rumahnya Jero Dasaran Alit. Nah, tiang secara langsung tak bantuan sama beliau, mudah-mudahan bisa membantu kan Kenten. Tapi beliau sampaikan kalau nggak Bapak yang minta dulu sama dia, bukan karena kesombongan, karena gini Pak, kalau kita mau niat membantu, kita harus diminta oleh sang yang menginginkan itu biar jalannya bagus gitu loh Pak. Biar nggak ujuk-ujuk. Nah, ini yang ampun di sebelahnya beliau, mungkin Bapak bisa sendiri ngomong sama beliau ya. Nanti mungkin besok tiang ke tempat Bapak. Niki Bapak sendiri ngomong sama beliau ya, sama Jero Dasaran ini. Nih. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, sampun ngajeng niki. Nggih. Nggih, ya. Nggih, tenapi. Oh, nggih. Nggih, niki soalnya banyak juga dari adil masyarakat yang berkomentar, kok Dasaran Alit dan ikut di sana, kok Dasaran Alit tidak menunjukkan diri. Nah, karena Titiang pun tidak bisa datang ke sana atas keinginan Tiang sendiri, karena Titiang berprinsip kalau kita mencari Tuhan tidak mencari kita, tapi kita yang harus mencari Tuhan, kan begitu prinsipnya.
Makanya kalau Titiang tidak disuruh, Titiang pun tidak berani untuk datang ke sana. Kalau memang Titiang disuruh, diundang untuk datang ke sana, Titiang pun akan siap dengan keikhlasan sebisa Titiang. Titiang akan siap membantu kita. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, 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 nggih. Nanti kalau sudah begitu tentukan matan galah Drike nggih. Nanti kan Titiang atur dengan galah Titiang nggih. Nggih, nggih, nggih. Dados lewat Ibu Niki dados, lewat nomor Titiang ring WA juga dados kita nggih. Nggih. Nggih sapunapi matan dados lewat WA Titiang dados. Oh nggih, dados. Nggih dados nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, ngiring-ngiring.